Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabto dari Tutor Sebaya PPKU IPB. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika dan Berpikir Logis. Materi yang akan dijelaskan adalah matriks dan operasinya, yaitu materi di pekan ke-9. Kurang lebih yang akan kita bahas, di sini ada konsep, kesamaan dua matriks, operasi aljabar dalam matriks, dan pangkat matriks atau rank matriks. Matriks itu apa? Matriks itu adalah penyajian sekumpulan bilangan dalam baris dan kolom. Secara singkat definisinya seperti itu. Matriks bisa memiliki ukuran, ya, ukuran atau dimensi dinyatakan dengan banyaknya baris yaitu M kali banyaknya kolom yaitu N. Jadi nanti dinyatakannya M kali N, di mana M itu baris, N itu kolom. Sedangkan matriks disebut sebagai matriks berordo M atau berordo N jika jumlah baris dan kolomnya sama. Kemudian lambangnya secara umum seperti berikut, yaitu A besar M kali N, ya, yaitu matriks A dimensi M kali N. Notasi lainnya adalah dengan melambangkan elemen yang ada di dalam matriks A, yaitu A kecil IJ M kali N, di mana A kecil IJ ini adalah elemen matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Atau bisa dikatakan ini merupakan isi dari matriksnya. Ini adalah contoh matriks 1 kali 1 atau matriks berordo 1. Di sini barisnya hanya ada 1, kemudian kolomnya juga 1. Elemen A11 artinya elemen yang terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1, yaitu angka 1. Dan hanya ada 1 karena di sini matriksnya barisnya 1, kolomnya juga 1. Kemudian untuk matriks 2 kali 1, ini barisnya ada 2. Jadi untuk baris dia horizontal, ya. Ini namanya baris. Kalau horizontal begini dia baris, tapi kalau kolom itu dia vertikal. Ya, jadi barisnya sini ada 2, ya. Kemudian kolomnya hanya ada 1. Kemudian matriks 1 kali 2, di sini barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Ini di kolom 1 ada 4, di kolom 2 ada angka 1. Artinya A11-nya 4, A12-nya 1, ya. Artinya A12 itu artinya elemen matriks A yang terletak pada baris ke-1, barisnya 1, kolom ke-2. Dan ini matriks 2 kali 2 atau ordo 2. Kemudian matriks 2 kali 3. Dan jika secara umum kita dapat mendefinisikannya sebagai berikut, ya. Jadi matriks A dengan dimensi M kali N, ya, dengan atau bisa kita notasikan dengan A kecil IJ M kali N. Ini adalah seperti ini, ya. Jadi di sini elemen A11 maksudnya adalah baris ke-1, kolom ke-1. Ya, jadi elemen ini ada di baris ke-1, kolom ke-1. Kalau kita lihat memang ini baris ke-1, ini kolom ke-1. A12 itu berarti baris ke-1, kolom ke-2. Dan hingga ke baris ke-1, kolom ke N. Ini baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-2, sehingga baris kedua kolom ke N. Sampai dengan baris ke M, kolom ke-1, baris ke M, kolom ke-2, sampai baris ke M, kolom ke N. Sehingga menjadi AMN. Nah, di sini sudah dijelaskan AIJ itu apa. I-nya itu adalah bilangan asli, ya, dari 1 sampai seterusnya sampai M. Kemudian J-nya juga sama, ya, 1 sampai N. Nah, kemudian kita ke matriks khusus, ya, atau jenis matriks. Di sini ada matriks segi, yaitu matriks yang banyaknya baris dan kolom itu sama, ya. Berarti M sama dengan N. Ini berarti matriks yang berordo, ya, berordo M atau berordo N, ya. Di sini contohnya matriks berordo 2, ini adalah matriks segi. Berordo 3 atau 3 kali 3 di sini, ya. Ini adalah matriks segi. Intinya kan kita mengikuti persegi, ya. Persegi itu sisinya kan sama. Untuk persegi dia punya sisi yang sama, ya. Jadi ini S gitu, ya. Ini pun sama, ya. Jadi karena sama maka di sini disebutnya matriks persegi. Kemudian di sini ada 4 kali 4 dan seterusnya, ya. Bisa 5 kali 5 sampai seterusnya. Terus sekarang ke matriks segitiga atas, ya. Ingat kata-katanya segitiga atas, yaitu matriks yang
elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya adalah ini ya. Nah, yang dimaksud diagonal utama itu adalah diagonal dengan elemen-elemen A, I, I. Nah, di sini perhatikan A, I, I. Kalau I-nya kita masukin 1, maka jadinya adalah A11. Kalau dimasukin 2, berarti nanti A22. Nah, A11 berarti baris ke-1, kolom 1, yaitu 4. A22 berarti baris kedua, kolom ke-2, berarti 8. Berarti inilah diagonal utama. Nah, di bawah diagonal utamanya katanya adalah di sini 0 supaya membentuk segitiga atas. Nah, ini adalah 0 nih, maka dia adalah matriks segitiga atas. Sehingga dia membentuk segitiga atas seperti ini. Dengan diagonal di bawahnya ini 0 ya. Kemudian kalau yang 3 kali 3 ini adalah diagonal utamanya A11, A1, A22, A33 ya. Atau ini memang ini terlihat seperti diagonal kalau kita tarik garis ya. Dan ini disebutnya diagonal utama. A11, A22, A33 iya. Kemudian di bawahnya di sini angka 0 semua ya. Nah, ini karena di bawahnya angka 0, di bawah diagonal utama, dia disebut sebagai segitiga atas. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang ke segitiga bawah. Sama seperti segitiga atas, yang membedakan adalah 0-nya itu ada di atas diagonal utama ya. Sedangkan ini kan diagonal utamanya adalah 48 ya. A11, A12 ya, A11-nya 4, A22-nya 8, di atasnya itu adalah angka 0 ya. Sehingga ini disebut segitiga bawah kalau kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang 3 kali 3 ya, ini juga sama, diagonal utamanya pasti 4, 10, 2 ya. Nah, seperti itu. Intinya kalau diagonal utama yang diagonal yang miringnya seperti ini ya. Jadi bukan diagonal itu bukan yang ini ya, bukan. Tapi diagonal utamanya itu yang ini ya. Yang itu doang ya, diagonal utamanya. Yang satunya lagi bukan diagonal utama. Nah, di atasnya itu angka 0 ya. Berarti di sini membuktikan bahwa di sini segitiga bawah. Kalau kita gambarkan seperti ini segitiga bawah matriksnya. Kemudian setelah itu ada matriks identitas ya. Matriks identitas tuh diagonal utamanya 1 semua ya. Sedangkan yang lainnya 0. Ini cukup mudah ya. Ingat diagonal utama tuh yang seperti ini, yang miringnya tuh seperti ini ya. Diagonalnya seperti ini. Diagonal utamanya itu 1, yang lainnya 0. Ini I4 maksudnya adalah matriks identitas berordo 4. Ya, 4 kali 4. Ini 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kolomnya juga ada 4. Kemudian ada I3 ya. Kemudian ada I2 dan seterusnya. Ini bisa dilihat polanya. Kemudian setelah matriks identitas ke submatriks. Misalkan saya mempunyai matriks A, yaitu ukurannya 2 kali 3, barisnya 2, kolom 3. Contohnya ini 4, 8, 9, 9, min 6, 10. Sehingga submatriksnya itu apa? Submatriks itu adalah anak matriks atau matriks bagian dari matriks A ini ya, yang kita maksud ini. Nah, bisa macam-macam karena dia ukurannya 2 kali 3, berarti maksimal submatriks itu adalah 2 kali 3 juga. Kenapa? Karena matriks ini nih, yang ukurannya 2 kali 3 ini merupakan submatriks dari dirinya sendiri. Jadi untuk ini masuk ke dalam submatriks juga, tapi submatriks dalam dari dirinya sendiri. Ya, sehingga setelah 2 kali 3 berarti bisa 2 kali 2, 2 kali 1 dan seterusnya. Nah, ini saya ambil contoh submatriks 1 kali 3. Contohnya itu adalah 4, 8, 9, diambil dari matriks A ya. Ini 4, 8, 9 ya, kolom 1 baris 1 kolom 3, kemudian ada 9, min 6, 10. Kemudian matriks 1 kali 2 nya bisa 4, 8, bisa 4, 9, jadi lengkap satu kolom, bisa 8, 9, bisa 9, min 6, bisa min 6, 10 ya, bisa min 6, 10, bisa 9, 10 tadi ya. Nah, bisa juga mungkin submatriks 2 kali 1 ya. Kalau 2 kali 1 berarti di situ kolomnya barisnya 2 ya, berarti 4, 9 bisa. Kemudian 8, min 6 juga bisa ya. Ini 8, min 6 dan seterusnya 9, 10 juga bisa ya, matriks 2 kali 1. Bisa juga 4, 9 kalau matriks 2 kali 1 maksudnya kalau matriks 2 kali 2 ya. Kalau matriksnya 2 kali 2 bisa 4, 9, 9, 10. Jadi dia bisa lengkap satu kolom. Bisa juga 4, 8, 9, min 6. Nah, itu untuk matriks yang kedua kali 2 ya. 4, 9, 9, 10, 4, 8, 9, min 6, bisa 8, 9, min 6, 10, dan seterusnya.
Dan untuk kesamaan dua matriks, intinya adalah matriks itu dikatakan sama ya, matriks A dan B ya. Kalau ukurannya sama, ukuran kedua matriksnya sama ya. Ukurannya sama. Kalau yang satunya 2 kali 2 ya, yang satunya juga harus 2 kali 2 ukurannya. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kayak yang satu barisnya 2, kolom 2, yang satu juga baris 2, kolom 2. Selain itu, elemen-elemen kedua matriks ya pada baris dan kolom yang bersesuaian itu harus sama. Contohnya gini, misalnya saya punya matriks A, yaitu A, B, C, D, ya, sama dengan di sini A, B, C, D. Nah, ini kan sama ya, ini D ya. Di sini dia ukurannya sama, yang ini 2 kali 2, yang ini 2 kali 2, elemennya pun sama, elemen baris 1 kolom 1 di sini A, ini juga sama, baris 1 kolom 1-nya A, baris 1 kolom 2 B, ini juga B, baris 2 kolom 1 C, ini juga C, ini D, ini juga D. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ini nggak sama. Kenapa? Karena di sini oke, baris 1 kolom 1 sama, 1 1. Nah, ini bedanya. Baris 1 kolom 2-nya berbeda. Ini 2, ini 4. Jelas jadi nggak sama. Baris 2 kolom 2 juga nggak sama. Ini 4, ini 2 ya. Sehingga ini tidak sama ya. Dikatakan bahwa A12-nya sama dengan 2, tapi B12-nya 4, sehingga dia tidak sama. A22-nya di sini adalah 4, sedangkan B22-nya di sini adalah 2 gitu. Jadi dia tidak sama. Ya, ini yang ini 2, yang ini 4 ya. Jadi mungkin ini kebalik ya. 1 2 3 4, harusnya kan sini 1 2 3 4 juga gitu. Cuman ini sengaja dibalik biar nggak sama. Oke. Nah, kemudian untuk contoh kedua ya, di sini dia juga nggak sama, ini jelas ya. Di sini ukurannya 2 kali 3 gitu. Yang ini ukurannya 2 kali 2, ini kan beda. Ini barisnya 2 kolom 3, ini barisnya 2, ini kolom 2. Ya, ini nggak sama, ukurannya berbeda. Contoh ketiga, nah ini adalah contoh yang sama, ukurannya sama 2 kali 2, ini juga 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, 2 baris 2 kolom. Dan di sini elemennya kelihatannya nggak sesuai, tapi sebenarnya ini sesuai ya. Ini baris 1 kolom 1, 1, ini juga 1. Yang ini 4, yang ini 2 kali 2 kan 4 ya. Berarti ini sama, ini 4 gitu. Dan ini 3, ini juga 3, ini 2 tambah 1 3, ini juga 3, berarti sama ya, ini 3. Ya, sehingga ini dikatakan matriksnya sama. Oke, di sini kita ke operasi aljabar pada matriks, ya, matriks dengan matriks. Contohnya itu ada penjumlahan dan pengurangan. Intinya adalah ketika melakukan penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan matriks, dimensi keduanya harus sama, atau ketiganya atau keempatnya, karena ini bisa dilakukan banyak ya, tidak hanya antara dua matriks. Ya, yang intinya dimensi matriks-matriks yang dioperasikan harus sama untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau beda, dia tidak dapat didefinisikan. Ya, kemudian di sini operasinya dilakukan terhadap elemen-elemen pada kolom dan baris yang bersesuaian. Intinya untuk matriks penjumlahan dan pengurangan, yang kita jumlahkan, yang kita kurangi itu adalah elemen-elemen pada kolom dan baris yang bersesuaian di matriks itu. Jadi yang bagian dalamnya. Ini adalah matematikanya seperti ini ya, secara matematis. A M kali N plus minus B M kali N. Nah, yang dijumlahkan dan yang dikurangi itu adalah elemen-elemen di dalamnya yang bersesuaian ya, baris dan kolomnya ya, sehingga hasilnya nanti misalnya di sini hasilnya menjadi C ya, C M kali N ya, matriks baru. Kemudian ini contohnya ya, ini apa namanya, dimensinya sama ya, 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Perhatikan elemennya bersesuaian ya, A dengan E, karena dia baris 1 kolom 1 ya, bersesuaian, berarti A plus minus E. Ingat ya, baris 1 kolom 1 letaknya, karena dia mengoperasikannya baris 1 kolom 1, kemudian B plus minus F, kemudian C plus minus G, kemudian D plus minus H. Ya, ini letaknya tergantung ya, kita mengoperasikan baris 1 kolom 1, maka letaknya di baris 1 kolom 1 nih, A plus minus E. Kemudian yang B sama F berarti baris 1 kolom 2, maka letaknya di baris 1 kolom 2, B plus minus F. Oke, ini sebenarnya gampang ya, harusnya sudah pernah diajarkan di SMA. Ini hanya mengulang ya. Di sini berarti A plus minus E ya, di sebelah kiri. Kemudian di tengah itu ada B plus minus F ya. Cara menghafalnya gitu aja deh. Ini kiri misalnya, ini tengah, ini kanan gitu. Untuk meletakkan posisi hasilnya. C plus minus G ada di paling kanan, berarti dia letaknya paling kanan nih. Dan di kiri bawah sini ada D plus minus H, kemudian E plus minus I di tengah ya, tengah bawah, kemudian paling kanan F plus minus J.
dan seterusnya ya. Ini masih lumayan gampang. Kemudian yang perkalian dia bisa sama bisa beda ya kolomnya, baris sama kolom kedua matriks atau ketiga matriks dan seterusnya. Yang terpenting adalah kolom matriks pertama ya, banyaknya kolom matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris matriks kedua ya. Intinya itu, intinya untuk perkalian dia dapat dikalikan, syaratnya banyaknya kolom matriks pertama sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Cara mengoperasikannya dengan menjumlahkan hasil-hasil perkalian elemen-elemen pada baris matriks pertama dengan elemen-elemen kolom matriks kedua. Nah, cara mengoperasikannya itu adalah dengan mengalihkan baris dan kolom ya. Baris matriks pertama dengan kolom matriks kedua dengan mengalihkan itu ya. Ini secara matematis ya. Di sini AM kali P, ini baris, ini kolom. Nah, ini kolomnya sama dengan baris matriks B. Maka nanti hasilnya adalah CM kali N. Bisa kita anggap ini mungkin bisa dicoret aja gitu ya, sehingga tinggal M kali N ya, nanti hasilnya M kali N juga ya. Nah, ini juga sama, ini kolom ke matriks A ini P, baris matriks B nya juga P ya. Kemudian ini kolom matriks B nya itu Q, kemudian baris matriks C nya itu Q ya, sudah, berarti M kali N lagi ya ketemunya, sisanya M kali N, berarti nanti hasilnya D matriks D M kali N dan seterusnya. Kemudian di sini ada contohnya nih, matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2 ya kan, sama bisa dioperasikan ya. 2 kali 2 dengan 2 kali 2 kan, ini sama-sama 2, nih kolomnya 2, nih barisnya 2, maka nanti hasilnya juga 2 kali 2 nih hasilnya nih ya. Nah, caranya gimana menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris matriks pertama dan kolom matriks kedua. Jadi intinya adalah kita mengoperasikan yang baris pertama dengan kedua ya, maka nanti hasilnya juga harus ada di baris pertama, baris pertama kolom ke 1 dari matriks kedua, maka hasilnya juga nanti baris pertama kolom ke 1. Contohnya gini, A dikalikan dengan E, oke, dapat AE. Nah, kita nggak bisa pindah kolom atau pindah baris karena di sini belum selesai pengoperasian baris dan kolomnya, ini masih ada B, maka plus B dikalikan dengan G ya, plus, dan sini ada plusnya, plus B dikalikan dengan G ya. Kenapa? Karena dia belum selesai ini satu baris. Nah, kalau sudah selesai silahkan pindah ke operasi yang lain, misalnya baris 1 dengan kolom ke kolom kedua, berarti letaknya baris 1, ini baris 1, ini kolom kedua, berarti A dikalikan dengan F, berarti AF ditambah B dikalikan dengan H ya. Nah, kalau sudah selesai baru pindah lagi, misalnya yang mana yang belum, yang ini C dikalikan dengan E, berarti CE, ini letaknya di baris kedua kolom ke 1, D dikalikan dengan G ya, berarti plus DG. Oke, selesai, berarti tinggal ke yang lainnya, CF DH gitu ya. Atau begini caranya, ini kan kita mengoperasikan AB dengan EG ya, berarti ini kan letaknya ada di kanan, ini ada di kiri, berarti nanti posisinya adalah ini ada di atas, ini ada di kiri ya, posisinya adalah atas kiri ya. Kemudian ini atas, kemudian ini kanan nih, FH nih, berarti nanti posisinya untuk AB, pengoperasian AB dan FH itu ada di atas kanan yang ini gitu ya, atas kanan ya. Ini bawah kiri, berarti ini bawah kiri gitu ya. Dan CD dengan FH berarti bawah kanan. Ini itu cara meletakkan hasilnya. Dan ingat ya, ini harus ada tanda plus ya, maksudnya penjumlahannya gitu ya. Kenapa? Karena di sini belum selesai dioperasikan ya. Sampai selesai, sampai habis dikalikan, baru kita boleh pindah lokasi, pindah baris dan pindah kolom gitu ya, mengoperasikan yang lainnya gitu. Nah, kalau yang ini gimana? Ini ya baris 1 kolom 1 dulu ya. A kali G berarti AG ditambah dengan B kali I tambah C kali K ya. Nah, kalau selesai baru pindah lagi ya, A kali H ya di kolom ke berapa tuh? Kolom kedua ya, kemudian B kali J, C kali L, dan baru pindah lagi D kali G dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke perkalian matriks dengan skalar ya. Nah, skalar itu maksudnya adalah konstanta bilangan real, itu biasanya simbolnya adalah K, itu ya, konstanta bilangan real, skalar. Nah, intinya adalah ketika ada matriks A ya, ini adalah definisi awal ya, secara umum seperti ini, kemudian dikalikan dengan suatu konstanta K, maka K-nya ini masuk ke dalam gitu ya, seolah-olah masuk ke dalam mengalihkan semua elemen-elemen matriks A. Jadinya K, A11, K kali A12, dan seterusnya. Dikalikan semua dengan K. Nah, contohnya seperti ini.
Misalnya saya punya matriks baris satunya 1, kemudian 5, baris keduanya min 2, kemudian 10. Kemudian dikalikan dengan skalar K, ini masuk ke dalam aja gitu ya. 5 kali 1 itu 5, 5 kali 5 25, 5 kali min 2 10, min 10, maaf. 5 kali 10 adalah 50. Oke, ini jadinya perkalian biasa ya, tinggal masukin ke dalam aja gitu. Tinggal dikali-kalikan aja semua elemennya dengan konstanta K. Lanjut, selanjutnya kita ke operasi aljabar pada matriks. Operasi di dalam matriks ya, sini ya. Kita membahas OBD ya. Di sini OBD itu operasi baris dasar, operasi aljabar pada elemen-elemen baris suatu matriks. Ada 3 ya di sini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini yang pertama, elemen-elemen baris ke I, baris ke J pada kolom yang sama itu ditukar posisinya, saling tukar posisi dan dilambangkan dengan EIJ ya, EIJA atau EIJ aja biar gampang ingatnya. A di sini adalah matriks A, maksudnya kita melakukan operasi baris dasar EIJ terhadap matriks A ya. Jadi untuk operasi EIJ ini artinya baris ke I dan baris ke J pada kolom yang sama itu ditukar ya. Maksudnya apa? Misal saya punya matriks A seperti ini ya, matriks A, kemudian diminta OBD E23 terhadap A ya. Artinya di sini baris kedua ditukar jadi baris ketiga. Nah, ada ilustrasinya ya. Baris 2 jadi baris 3. Nah, baris ketiganya jadi baris kedua. Hanya tukar posisi aja ya, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian untuk yang E13 berarti baris ke-1 yang ini ditukar menjadi baris ketiga. Nah, baris yang ketiga yang ini menjadi baris pertama. Hanya tukar posisi. Dan berarti bisa disimpulkan yang berubah itu adalah baris ke I dan baris ke J-nya aja. Berubah angkanya, apa susunannya atau penyajiannya berbeda ya. Barisnya saling tukar posisi. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas selanjutnya operasi baris dasar EIK ya. Ini ada EIK. Maksudnya EIK ini adalah baris ke I, ya ini I ya, baris ke I itu dikali dengan konstanta K ya. Hanya saja di sini K-nya nggak boleh 0 untuk OBD ini. K-nya nggak boleh 0 ya, hati-hati. Intinya baris ke I dikalikan dengan K, K-nya nggak boleh 0. Jadi satu baris itu elemen-elemennya dikali K. Hanya satu baris, tidak semuanya. Tidak seperti yang sebelumnya konstanta dikali matriks, kan itu dikali semua ya elemen-elemennya. Sedangkan ini hanya elemen-elemen yang satu baris aja. Contohnya adalah matriks A seperti ini, kemudian operasinya seperti ini ya, E1 min 1. Berarti baris ke-1 dikalikan min 1. Ya sudah, di sini 1 dikali min 1, ya min 1. 2 kali min 1, min 2. Ini jawabannya. Kemudian untuk yang kedua, sini contohnya E3 setengah. Baris ketiga dikalikan setengah. Min 3 kali setengah, min 3 per 2. Min 12 kali setengah, itu min 6. 12 kali setengah itu adalah 6. Kemudian 4 kali setengah itu adalah 2. Nah, intinya berarti yang berubah apa? Yang berubah hanya baris ke I. Yang lainnya nggak berubah ya. Kemudian selanjutnya ini ada ilustrasi ya. Pak tadi ya. Oke, lanjut. Yang ketiga di sini adalah EIJK ya. Saya nggak baca matriksnya ya. Intinya OBD EIJK terhadap matriks A gitu ya. Tapi bacanya saya EIJK aja biar nggak terlalu ribet. Artinya kalau EIJK itu berarti baris ke I ditambah hasil kali K yang dikalikan dengan baris J. Intinya gitu. Jadi baris ke I dikalikan dengan baris ke I ditambah dengan hasil kali K dengan baris J. Dengan kata lain, seperti ini contohnya. Matriks A seperti ini, ditanyanya itu adalah E31 min 2. Berarti nanti baris ketiga ya berubah. Kenapa? Karena baris ketiga ditambah dengan baris ke-1 yang sudah dikalikan dengan min 2. Oke. Nah, maksudnya gini, baris ketiga kan ini 31 min 2, berarti baris ketiga yaitu ada 2, kemudian ada 0. Nah, ditambah dengan baris ke-1. Baris ke-1 di sini 2 ya kan? Ini kan 2. Nah, ini baris ke-1-nya ini ada 1, berarti tambah 1 dikalikan dengan min 2. Di sini mintanya min 2, maka dikalikan dengan min 2. Nah, kemudian yang 0 ini 0 ditambah dengan baris ke-1 yaitu 2. Nah, di sini pada kolom yang sama ya. Ingat pada kolom yang sama ini 0 dengan 2 berarti 0 tambah 2. Nah, dikalikan dengan min 2. Ingat dikalikan dulu ya. Dikalikan dulu sehingga nanti hasil dapat 0.
Ya, 2 kurang 2 kan 0 jadinya. 0 ditambah 2 kali min 2, 0 dikurangi 4 jadinya min 4. Oke. Kemudian yang B 23 setengah. Berarti 2 sama 3 nih. Berarti nanti 2 baris yang kedua nih yang berubah ya. Berarti nanti baris kedua itu 5 ditambah dengan yang baris ketiga 10 kali setengah. Ya, 10 kali setengah ini kali ya. Bukan 10 setengah tapi 10 kali setengah. Itu kan 10 kali setengah itu kan 5 ya. Nah, 5 tambah 5 itu 10. Oh, sorry, bukan baris ketiga. Baris kedua. Nah, 10. Oke. Ini 9 ditambah dengan 12 kali setengah. 12 kali setengah itu 6. 9 ditambah 6 adalah 15. 0 ditambah 4 kali setengah. 4 kali setengah itu 2, maka 0 tambah 2 itu 2. Nah, kesimpulannya adalah EIJK ini berarti yang berubah itu apa? Yaitu baris ke I aja. J-nya nggak berubah. J-nya itu hanya sebagai acuan dan K yang di sini sebagai pengalih ya. Jadi yang berubah I-nya. Ada ilustrasi, lupa lagi ya memainkan ilustrasi tadi. Oke, intinya seperti itu. Di sini ada matriks ekuivalen baris. Oke, satu dulu deh. Oke, di sini ada matriks A ya. Simbol ekuivalennya, ekuivalen yang dimaksud ekuivalen baris B ya. Artinya adalah matriks B-nya ini berasal dari rangkaian OBD pada matriks A. Intinya matriks B itu ekuivalen baris dengan matriks A kalau matriks B-nya ini didapatkan dari OBD pada matriks A. Contohnya gini. Oh, ini notasinya ya. Notasinya seperti ini ya. Jadi matriks B ini diperoleh dari operasi baris dasar yang pertama terhadap matriks A, OBD 1 terhadap A, OBD 2 terhadap hasil yang tadi nih, hasil OBD 1. Dan nanti hasilnya lagi di OBD-in lagi sampai OBD yang terakhir. Ya. Dan cara membacanya, bukan cara membaca, cara mengoperasikannya ketika seperti ini, maka mengoperasikannya dari kanan ke kiri. Karena ini yang pertama nih, ini pertama, operasi pertama, kemudian ini operasi terakhir. Ya, jadi ini terbalik cara penulisan dan cara membacanya. Oke, dari kanan ke kiri ya cara membaca untuk mengoperasikannya. Jadi ini yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir. Dituliskan juga nih, biar nggak ribet ya. Tulisannya kayak gini. Ini matriks A yang awal. Kemudian di OBD-in nama dia. S1, jadinya A1 matriksnya. Kemudian OBD 2, A2. Sorry, lempar. Kemudian tadi yang ketiga berarti OBD 3. Dan seterusnya sampai N ya. Nah, ini adalah matriks B ya. Dan dia ekuivalen baris dengan matriks A karena diperoleh dari OBD pada matriks A ini. Oke, ini ada contoh soal ya. Ini singkat aja ya. Ini matriks A-nya seperti ini. Kemudian disuruh tentukan matriks B. B-nya tuh disuruhnya begini, intinya gitu. Nah, lihat ya. Di sini EIJK lagi nih. EIJK terhadap A. Ini operasinya dari sebelah kanan dulu ya. Ini yang paling pertama, ini kedua, ini ketiga. EIJK nih, E132. Berarti gimana? Berarti baris ke-1 tambah baris ke-3 dikalikan, yang sudah dikalikan dengan 2. Nah, 1 ditambah 0 kali 2, itu berarti 0 kali 2, 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Kemudian 2 tambah 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. Ya. Oke, itu ya. Yang berubah baris 1 aja ya. 3 tambah 0 kali 2. Ya, berarti 3 juga ya. Nah, berarti gini. Kalau acuannya itu 0, ya, misalnya 3 tambah 0 kali 2. Ini kan acuannya 0 berarti ya. Kalau acuannya 0, ya angkanya 0 seperti ini, maka hasilnya ya diri dia sendiri gitu. Misalnya ini 3 tambah 0 kali 2 ya 0, ya 3 gitu ya. Berarti hasilnya diri dia sendiri. Dan ini min 2 dengan 0 ya, hasilnya min 2 juga. Gitu ya. Kemudian itu cara cepatnya aja biar nggak terlalu lama menghitung. Ini ada E2 min 1 ya dimintanya, berarti dikalikan min 1 nih. 7 kali min 1, 7. Ya baris keduanya aja ya. Dan 10 kali min 1 dan seterusnya jadi min. Yang tadinya plus jadi min yang baris kedua. Kemudian E12 tukar tempat ya. Baris ke-1 nih, ini baris ke-1 dengan baris yang ini ya. Ini baris ke-1 dengan baris ke-2. Ini kan tukar tempat ini tuh. Terlihat ya, tukar tempat. Bukan baris kedua, ini harusnya baris ketiga. Ini salah. Ini harusnya 3. E13. Ya, seperti itu. Bukan 2, tapi 3 ya. Ini kan baris 1, ini baris 3. Jadi yang ditukar itu baris 1 dan 3 ya. Bukan baris 1 dan 2. Ini ada kesalahan. Jadi nanti hasil terakhirnya adalah ini. Yang terakhir itu adalah matriks B. Inilah yang dimaksud matriks B. Sampai semua operasi dikerjakan.
ini ada tambahannya, ada catatan penting bahwa operasi dilakukan dari kanan ke kiri. Oke, lanjut, ada contoh soal lain di sini. Intinya adalah matriks A ini harus dibentuk menjadi matriks segitiga atas. Salah satu ya, artinya bisa lebih dari satu, tapi salah satu aja ya. Yang ekivalen dengan matriks A. Kalau ini berarti yang ekivalen berarti kita melakukannya dengan OBD tentunya. Ya, karena dia harus ekivalen baris dengan matriks A. Berarti OBD ini. Matriks A-nya di OBD-in sehingga membentuk matriks segitiga atas. Nah, ini contohnya begini. Ini matriks A-nya kita tulis ulang ya, seperti sebelumnya. Nah, ini untuk matriks segitiga atas, ingat bahwa di bawah diagonal utama, yaitu 169 ini harus 0. 2 jadi 0, 1 jadi 0, min 2 jadi 0. Itu caranya dengan OBD. Ya, caranya dengan OBD. Ya, sekarang caranya bagaimana? Lihat bahwa di sini 2. Nah, caranya itu adalah kita OBD-in satu kolom dulu nih, satu kolom. Yaitu kolom 1. Tentunya kolom 1 baris 2 baris 3, baris satunya nggak perlu ya. Karena ini diagonal utama nih. Nah, maka yang 2 ini jadi 0, yang 1 jadi 0. Satu kolom dulu. Oke. Caranya adalah E21 min 2. Ya, gimana cara kita dapat ide itu? Perhatikan bahwa di sini 2 dengan 1 tuh seperti ada hubungan ya. Karena kita mau jadiin 2 ini 0, maka 2 ini harus dikurangi dengan 2 supaya dia 0 kan. 2 yang ini harus seperti 2 kurang 2. Tugas kita adalah mencari bagaimana caranya ini biar ada min 2-nya gitu. Karena di sini satu-satunya cara ya dengan EIJK, nggak mungkin dengan EIJ saja atau EIK, itu nggak mungkin. Mungkin EIK mungkin, tapi nanti dioperasikan lagi dengan operasi EIJK supaya nggak lama, langsung saja EIJK di sini. E21 min 2. Nah, kita butuh min 2 nih dari angka 2 ini supaya jadi 0. Jadi baris kedua sama baris 1 misalnya di sini. Baris satunya dikali min 2. Kenapa? Karena di sini kan ada 1 nih. 1 dikali min 2 itu adalah min 2. Nah, kita dapatkan ini min 2. Berarti 2 dikurang 2 ditambah 1 kali min 2 atau 2 dikurang 2 yaitu 0. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian 6 ya. Sekarang 6 ditambah 2 kali min 2. Oke, nggak apa-apa. 6 kurang 4 itu jadinya 2. Nggak penting ya. Yang penting ini 0 gitu ya. Kemudian yang ini min 10 tambah min 3 kali min 2 berarti min 10 tambah 6 min 4. Dan seterusnya nih yang 31. Kenapa? Karena kita mau jadiin dia 0. Oke, berarti gimana nih? E31 katanya. Oke ya, E31. Berarti ini 1 dikurang 1 kan harusnya jadi 0. Nah, ini min 1. Supaya min 1 gimana? Ternyata di sini yang di baris 1 ada angka 1. Kalikan saja dengan min 1 gitu kan. Sehingga 1 ditambah 1 kali min 1. Ya, 1 kurang 1 jadinya 0. Oke, yang ini juga sama, min 2 tambah 2 kali min 1, berarti min 2, min 2, min 4. 9 min 3 kali min 1, berarti 9 plus 3, yaitu 12. Oke, setelah itu tinggal 1 nih, min 4-nya jadi 0. Nah, ini yang sering keliru ya. Jadi supaya, jadi satu-satunya ya, itu hanya E32 saja. Nggak bisa E31, nggak bisa E31 kali berapa gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ingin mempertahankan 0 di sini. Ingat ya, mempertahankan 0. Kenapa dipilih E32? Karena di baris kedua ada 0. Ya. Di sini 0, di sini 0. Otomatis hasilnya akan pilih dia sendiri. 0 ini gitu ya. Dia tidak akan berubah 0-nya. Kenapa? Karena 0 ditambah, ini kan baris keduanya 0, dikalikan dengan min 2 kan. Ya hasilnya juga pasti 0 ya. Hasilnya 0. Artinya dia mempertahankan 0-nya. Tapi kalau dengan baris ke 1 nggak bisa dia mempertahankan 0. 0 ditambah 1 dikali 2 lagi ya. Udah tambah 1 kali 2. Wah, ini udah berubah nih nanti. Jadi nggak 0 lagi. Sehingga harus dengan baris kedua. Ini mau tidak mau ya. Karena supaya 0-nya tetap bertahan 0 gitu. Nggak berubah 0 yang di sini. 0 yang pertama ini. Yang di sini. Nah, berarti tugas kita tinggal mengenolkan yang si min 4 ini ya. Min 4 dengan 2. Berarti supaya jadi plus 4 kan di sini min 4 plus 4 jadi 0 ya. Berarti 2-nya dikalikan 2. Berarti E32 2 gitu ya. Berarti min 4 tambah 2 kali 2 ya 0 jadinya. Yang 12 dikurang 4 kali 2 gitu ya. Berarti 12 kurang 8 yaitu 4. Sehingga inilah ya matriks segitiga atas yang ekivalen dengan matriks A ya. Misalkan matriks B misalnya gitu ya. Oke. Ya ini ya, diagonal utamanya di bawahnya itu 0 intinya kalau matriks segitiga atas.
Ini ada contoh soal lagi, saya rasa ini nggak perlu ya, nggak perlu terlalu gimana-gimana. Ini dia maunya matriks identitas I3. Oke, dia mau I3. I3 itu berarti diagonal utamanya 1, yang lainnya 0 dengan ukuran 3 kali 3. Oke, dia maunya seperti ini nih, hasilnya maunya begini. Dari matriks yang A ini. Ya sudah, berarti tinggal nolin aja satu kolom dulu nih. Ini udah 0, oke, udah bagus nih, udah 0. Satunya jadi 0. Ya. Gimana? 1 dengan baris 3 dengan baris 1. Ya. Nah, berarti 1 kurang 1 kan harusnya. Gimana caranya? Baris 3 baris 1, oke, ini dikalikan min 1 aja, yang baris satunya. Nah, 1 tambah 1 kali min 1, yaitu 0. Min 2 ditambah 2 kalikan min 1, min 4. 9 tambah 0 kalikan min, oke, ini kalikan, kalau dia jadi acuan ya, maka dia hasilnya jadi dia sendiri, nggak perlu ngitung. Ya, langsung aja 9 gitu. Nggak perlu dihitung supaya cepat ya. E321. Oke, di sini berarti baris ke, oke, kenapa E32? Lagi-lagi di sini nggak mungkin 1 ya, karena ini untuk mempertahankan 0. Karena kalau di acuannya, karena E32, karena di baris 2-nya ada 0 nih, acuannya 0, maka dia akan bisa bertahan di 0 tidak berubah. Nah, E321, oke, berarti min 4 ini 4. Berarti kalikan saja 1 supaya jadi 4 gitu ya. Sehingga min 4 ditambah 4, 0. Gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan di sini min 2 dengan 2 ya, berarti ini kalikan 1. Sorry. Ini yang ini ya, 1 dengan 1 gitu ya. Berarti ini kalikan saja dengan min 1 supaya jadinya 1 kurang 1 gitu. Ini udah 0, kemudian yang atas. Oke, ini udah 0, bagus nih, udah 0, berarti tinggal yang 2 ini jadikan 0. Nah, 2 dengan berapa kira-kira? Ya. Sorry. Baris 1 dengan berapa? Baris 1 dengan baris 2. Kenapa? Ini untuk mempertahankan 0 yang di sini, maka kita butuh 0 yang di sini untuk mempertahankan. Berarti baris 1 dan 2 mau tidak mau. Dikalikan berapa nih? Ini 2, ini 4. Berarti 4 kali min setengah. 4 kali min setengah min 2. Sehingga 2 kurang 2 itu 0. Gitu ya. Udah jadi nih. Nah, ini cara jadiin 1 ya sudah. Tinggal kalikan seperempat aja. Jadinya 1, ini 1. Ini kalikan seperempat, ini E2 kalikan seperempat. Baris kedua kali seperempat. Ini kan tetap 0. Ini 4 kali seperempat 1. 0 juga tetap 0 ya. Baris ketiganya kali sepersembilan. Ya, ini kalikan 0 tetap 0, kalikan 0 tetap 0. 9 kali sepersembilan 1. Selesai ya. Nah, yang ditanya adalah rangkaiannya. Rangkaiannya adalah seperti ini. Cara menulis rangkaiannya, oke, ini nggak perlu ya. Nah, yang ini nih, cara menulis rangkaian yang ini nih, ya, itu dari operasi pertamanya itu taruh paling kanan. Ini operasi pertama nih. Operasi selanjutnya ke kiri, operasi selanjutnya ke kiri, sampai operasi terakhir taruh paling kiri. Nah, itu cara menulis yang seperti ini ya. Jadi operasi pertama taruh paling kanan, yang terakhir taruh paling kiri. Nah, yang ditanya rangkaiannya, berarti rangkaiannya ini. Kalau untuk rangkaian ya normal-normal saja nulisnya. Dari rangkaian pertama, operasi pertama ya, ini operasi pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Oke. Nah, ini jagoan utama punya 1. Oke, determinan matriks. Oke, sini ada 3 ya. Sebentar, tadi ada pengertiannya. Mungkin bagi yang lupa, tapi kayaknya nggak perlu ya. Intinya determinan itu yang hasilnya bilangan real ya. Kalau matriks itu bentuknya susunan gitu. Kalau determinan dia real ya. Sudah bentuknya sudah bentuk angka, benar-benar angka gitu ya. Misalnya 2, apa dia min 1, apa dia 0 gitu ya. Intinya dia real. Kegunaannya di sini untuk mendeteksi apakah matriks itu punya inverse atau enggak. Kalau matriks itu enggak punya inverse nih, mungkin ada yang belum tahu ya. Matriks itu bisa punya inverse, bisa enggak. Dia dikatakan tidak punya inverse kalau determinan, misalnya matriks A, determinannya itu 0. Kalau determinannya 0, dia enggak punya inverse. Kenapa? Karena rumus inverse itu adalah 1 per determinan, kemudian dikalikan dengan adjoint. Ya, dikalikan dengan adjoint matriks A. Kalau determinannya 0, tentu dia tidak terdefinisi jadinya. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Maka dia tidak punya inverse. Tapi kalau tidak 0, maka dia punya inverse. Oke, cara menentukan determinan bisa minor kofaktor, sudah pernah diajarkan. OBD, ini yang belum diajarkan dan akan diajarkan. Sebenarnya ini sudah diajarkan dalam SMA dalam bentuk sifat determinan matriks. Kalau ada masih punya bukunya, ada sifat determinan matriks. Ini menerapkan dari sini nih. Ya, sebenarnya sudah diajarkan secara tidak langsung. Kemudian ada metode Sarus, ini metode yang idola ya.
ya. A D ini kan A B C D, ya, maka determinannya A D dikurangi B C gitu untuk 2 kali 2. Oke, selanjutnya ke minor cofactor. Nah, jika diketahui matriks segi, ya ini matriks segi harus diperhatikan, determinan itu hanya untuk matriks segi. Ini harusnya ditulisnya M kali M saja atau N kali N ya. Ini matriks A harusnya M kali N atau N kali N saja. Ini notasi lain. Nah, ini ada cofaktor. Elemen AIJ dari matriks A, definisinya adalah alpha IJ. Cofaktor itu lambangnya alpha IJ. Rumusnya sama dengan min 1 pangkat I plus J, ya, atau pangkat baris plus pangkat banyaknya baris plus banyaknya kolom dikalikan dengan determinan A besar IJ. A besar IJ ini adalah submatriks segi dari matriks A, ya, karena dia A besar IJ, dia menghapus baris ke I, kolom ke J, dihapus ya. Kemudian untuk determinan A besar IJ disebutnya M besar IJ, itu adalah minor elemen A kecil IJ dari matriks A. Contoh dari A besar IJ, misalnya saya punya matriks A, B, C, D gitu ya, matriks 2 kali 2. Kemudian ditanya di sini adalah A besar 1, 1 ya. A besar 1, 1 berarti dia menghapus baris ke 1, kolom ke 1, sehingga dia tinggal D saja. Biasanya ditanyanya determinan gitu ya. Determinan A11 ya, berarti determinan D. Determinan D itu berapa? Ya, D itu sendiri. Oke, misalnya ditanya lagi A1, 2, berarti baris ke 1, ya ini baris ke 1, kita hapus aja gini ya. Dan kolom kedua, itu berarti sisanya C. Berarti determinan C. Determinan C itu berarti C, gitu ya. Nah, ini pilih sembarang kolom atau baris, salah satu. Pilih satu aja. Salah satu aja, misalnya baris 1, udah baris 1 aja. Kolomnya misalnya mau kolom berapa? Jadi salah satu, mau baris, boleh, mau kolom aja boleh. Karena hasilnya akan sama. Kalau dipilih baris ke I, intinya adalah kalau dipilih baris, barisnya tidak berubah. Karena fokus kita ke baris saja. Misalnya A, B, C, D, kita pilih baris ke 1, ya. Misalnya kita pilih baris 1, ya sudah, kita fokus baris 1. Artinya apa? Barisnya tidak berubah. Yang berubah itu hanya kolom. Dan rumusnya itu berarti A kali alfa kan. A itu adalah elemennya. Elemen kalikan dengan cofaktornya. Elemen pada baris 1 dikalikan dengan cofaktor pada baris 1 aja. Berarti barisnya tidak berubah, yang berubah hanya kolom. Karena sini ada kolom 1, ada kolom 2. Berbeda nih elemennya kan ya. Cofaktornya juga nanti berbeda. Jadi ingat, untuk barisnya tidak berubah, hanya kolom saja yang berubah. Rumusnya itu adalah elemen dikalikan dengan cofaktor untuk mencari determinan matriks ya. Untuk menggunakan minor cofaktor. Kolom ke J, misalnya dipilih kolom ke J, berarti kolomnya yang tidak berubah. Yang berubah itu adalah barisnya. Misalnya saya pilih kolom 1, ya sudah, yang berubah itu baris. Ini baris 1, ini baris 2. Kolomnya tetap 1. Untuk mencari determinan sama, elemen kali dengan cofaktor ya, dengan catatan kolom ke J berarti kolomnya tidak berubah, yang berubah hanya barisnya. Ini ada catatan khusus untuk matriks ordo 1, ya berarti determinannya mau tidak mau adalah elemen itu sendiri. Ya, elemen itu sendiri ya, berarti ini isinya ini, berarti determinannya mau tidak mau ini gitu ya. Contoh soal di sini, buktikan dengan menggunakan minor cofaktor. Padahal kita udah tahu sini determinannya pasti AD min BC gitu ya. Menggunakan cara ini, ini positif gitu ya. AD ini negatif BC gitu. Tapi disuruh buktikan menggunakan minor cofaktor. Misalnya, misal saja kita pilih baris ke 1. Boleh sebenarnya yang lain, baris kedua boleh, kolom ke 1 boleh, kolom kedua boleh, dan seterusnya. Misal dipilih baris ke 1, berarti fokus kita di baris 1. Ya berarti determinannya itu apa rumusnya? Elemen di baris itu dikalikan cofaktor di baris itu juga. Ya. Jadi elemennya sini apa dulu? Di sini A dulu, berarti A dikalikan dengan cofaktor. Ingat rumus cofaktor apa tadi? Min 1 pangkat. A ini letaknya di baris ke 1, kolom ke 1. Berarti min 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan determinan submatriksnya. A besar 1, 1. Kalau A besar 1, 1, berarti baris ke 1, kolom ke 1 dihapus. Yaitu tinggal D jadinya. Jadi determinan D jadinya ya. Karena tinggal D nih. Karena sudah dihapus jadi tinggal D. Kemudian di sini ditambah dengan elemen selanjutnya, yaitu B dikalikan dengan min 1 pangkat 1 plus 2. Karena di B ini ada di baris ke 1, kolom kedua. Dikalikan dengan determinan A12 ya, A besar 12, berarti ini hapus, kolom keduanya hapus, berarti tinggal C.
determinan C. Min B, determinan C. Atau cara cepatnya adalah, cara cepat maksudnya ini kan min 1 pangkat sekian. Ini mungkin agak mengganggu ya. Ini ada polanya. Ini itu positif, negatif, positif, negatif. Ya. Kalau kita lihat di sini A-nya positif, ya benar. Ini hasilnya positif nih, A-nya nih. Yang ini nih, langsung ke sini ya. Jadi ini pola ini langsung ke sini, langsung ke hasil yang ini nih. Kemudian B-nya negatif, berarti langsung ke sini. Negatif. Ya. Gitu. Jadi ada polanya positif, negatif. Lalu kalau ini kan A, berarti dia positif, langsung ke hasil sini positif. Kemudian B-nya negatif, langsung ke sini nih, negatif gitu ya. Langsung ke hasilnya saja, tanpa perlu min 1 pangkat sekian, kelamaan. A determinan D, berarti AD. B determinan C, berarti BC. Ini min ya, min BC, oke. Kemudian, oh iya, untuk yang tadi, atau yang ini aja deh, kasih contoh, oke. Jadi ini ada minor cofactor, ya. Nah ini gimana nih, 4 kali 4. Saran tipsnya adalah pilih yang banyak nolnya. Boleh baris 2, boleh kolom 4, pilih. Misalnya di sini diekspansinya di kolom keempat karena dia banyak nolnya nih. Nolnya ada 3, ini juga ada 3 sebenarnya. Tapi misalnya pilih yang kolom 4 nggak apa-apa. Kenapa dipilih kolom keempat? Apa dampaknya? Perhatikan bahwa kita fokus di kolom keempat nih berarti. Yang pertama itu 0. Ya elemennya. 0 kali berapapun 0. Ya sudah nih 0. Ini 1, berarti 1 kali kofaktornya. Kemudian ditambah 0 kali, ya udah nih 0 nih 0. Nah, sehingga nanti tinggal 1 kali kofaktor 24 ya. Berarti ya kofaktor 24 jadinya kan. Nah, kofaktor 24 itu ya pakai rumus lagi tadi min 1 pangkat sekian, atau mau nggak pakai rumus juga nggak apa-apa, nggak usah pakai rumus, pakai cara yang tadi, positif, negatif, positif, negatif. Ini positif nih berarti nih yang keempat apa? Angka 1 ini berarti positif. Berarti langsung ke hasil sini nih, langsung ke yang mana ya? Langsung ke 1 kali determinan gitu ya. Nggak perlu ngitung ini dulu. Ini kan hasilnya 1 nih. Langsung aja 1 kali determinan ketika kita menggunakan pola ini. Ingat polanya diawali dengan positif kalau mau pakai cara cepat ya. Di paling atas kiri dia positif, selanjutnya selang-seling aja ya. Positif negatif, positif negatif, positif dan seterusnya, selang-seling aja. Sehingga kalau ini kan pakai cara ini ya, min 1 pangkat 6, pangkat genap berarti 1 kali determinan ya. A24 berarti baris kedua kolom keempat hapus, berarti 1 2 3 205 391 ya, hitung tuh determinannya. Bisa menggunakan metode Sarus yang akan kita bahas, bisa minor cofactor lagi, bisa OBD, terserah ya. Dan ini kalau nggak salah hasilnya berapa ya, lupa. Kalau nggak salah 35 atau berapa ya. Saya coba pakai cara ini ya, ini 0, kemudian ini, oke ini nanti aja diajarkannya nanti ya. Ini ada metode Sarus dulu deh. Nah ini metode Sarus, ini asal ini pakai metode Sarus AD min BC ya. Ini klasik, ini positif AD, ini negatif ya min BC gitu. Sebenarnya metode Sarus yang saya baca itu untuk 3 kali 3, tapi ini nggak apa-apa ya sekalian ya. Sebenarnya untuk 3 kali 3 ya metode Sarus itu. Nggak apa-apa sekalian untuk yang 2 kali 2. 2 kali 2 gampang lah ya, tinggal AD min BC. Pokoknya yang ke bawah itu, kalau dia ke bawah dia positif. Kalau dia ke atas, ya kalau dia begini berarti positif, tapi kalau dia ke atas begini berarti negatif. Berarti ini AD positif, BC-nya negatif. Itu ya. Selanjutnya yang 3 kali 3 gimana? Ya sudah. Sama seperti 2 kali 2, tulis yang lagi apa? Elemen-elemennya tulis tapi dalam tanda determinan. Tapi untuk 3 kali 3 tulis ulang kolom 1 yang ini nih ADG dengan kolom 2-nya tulis juga BEH. Jadi tulis ulang kolom 1 dan kolom 2 tulis ulang di sebelah kanannya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu dia positif nih, AEI kalikan nih diagonal gitu ya. Kemudian BFG dia positif nih, AEI BFG gitu ya, lihat ilustrasinya. Kemudian CDH ya. Ini dia positif. Nah, kemudian ke atas kan udah habis nih, yang ke bawahnya udah pada habis, udah nggak bisa lagi. Ya harus 33 ya perkaliannya. Nah, sekarang 33 lagi, GEC atau CEG, tapi dia ke atas berarti negatif. Dia ke atas, AFH negatif, BDI negatifnya, itu caranya seperti itu. Atau ini caranya begini ya, ini udah pernah ya, ini harusnya saya ingat. Intinya adalah jangan lupa tambahkan kolom 1 dan kolom 2 setelah menuliskan ulang. Jadi diulang lagi nih, kolom 1 dan kolom 2-nya ditulis ulang lagi di sebelah kanannya. Ingat ya, kolom 1 dan kolom 2 aja, kolom 3-nya nggak perlu. Oke. Tapi ada cara lain juga. Ya, seperti tadi, ini AEI, oke, positif.
Nah, ternyata ada cara lain selain kalau misalnya cara lain ini dia nggak perlu nulis kolom 1, kolom 2 lagi, nggak perlu tulis ulang. Tapi gini caranya, ini kan AEI, berarti ini bisa nih D, H, C, caranya begitu. Kenapa DHC? Kenapa nggak DHF? Karena kalau DHF, F-nya ini satu baris dengan D. Kita cari yang nggak satu baris, yaitu DHF. DHC atau CDH sih jadinya. Dan sini GFB ya. GFB karena C-nya udah dipakai berarti GFB. Ini positif ya, masih positif nih ya. Nah, kalau sudah yang positif, ini kan sudah semua ya. Sudah hapus semua. Yang negatif. Oke, sorry. Yang negatif itu berarti yang CEG negatif, kemudian FHA. Nah, mungkin FHD atau AFH ini negatif, kemudian IDB negatif atau BDI ya, sama aja perkalian dibalik. Nah, itu caranya. Kalau kita nggak mau nulis ulang nih, capek gitu nulis ulang. Kolom 1, kolom 2 tulis ulang lagi, itu capek. Mendingan kita pakai cara ini. AEI, DHC positif ya, ini masih positif, GFB, kemudian nanti yang negatif ya, CEG negatif, FHA, dan IDB ya. Ini harus banyak latihan biar terlatih ya, biar terbiasa. Oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan operasi baris dasar. Bentar ya. Caranya adalah kita mengubah matriks yang ingin kita cari determinannya itu menjadi matriks segitiga atas. Ya misalnya matriks B, kita misalkan gitu. Misalnya awalnya matriks A, kita ubah jadi matriks B yang merupakan matriks segitiga atas. Nah, ingat ya, ini ada tips ya. Kalau suatu matriks itu merupakan matriks segitiga atas, ya misalnya 1 2 3 0 1 2 0 0 1 misalnya. Kalau suatu matriks itu merupakan matriks segitiga atas, ini kan segitiga atas, diagonal utamanya begini ya, di bawahnya 0 gitu. Maka maka determinannya itu adalah diagonal utama yang ini. Udah, nggak perlu repot-repot soal 1 kali 1, 2 kali 2, seterusnya enggak. Intinya adalah ini determinannya itu ada di diagonal utama, berarti 1 kali 1 kali 1. Ya sudah, 1 hasilnya. Itu cara cepatnya. Ya, oleh karena itu kenapa diubah jadi matriks segitiga atas untuk mencari determinan? Karena determinannya itu dari diagonal utama ketika sudah membentuk matriks segitiga atas. Sebenarnya nggak cuma segitiga atas, segitiga bawah juga bisa. 1 2 3 1 2 4 misalnya 0 0 kayak ini 0 0 3 misalnya. Nah, ini diagonal utama yang ini. Tetap yang ini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan matriks 2 kali 2 untuk menguji itu ya, berarti misalnya A, B, ini 0 berarti ya, C. Oke, misalnya ini kan matriks segitiga bawah. Rumusnya gimana? AC gitu ya, AC, B kali 0. Ya sudah, berarti AC aja kan. Karena B kali 0, 0. Ya, sehingga determinannya gitu ya, ini determinan ya. Determinannya itu AC saja, diagonal utamanya. Ya kalau yang segitiga ini ya, segitiga atas, misalnya gini. Ya sudah, ini juga sama, AC aja gitu. Ya, karena ini A kali C, ini B kali 0, 0. Ya berarti hanya A kali C saja gitu ya. Berlaku untuk yang matriks lainnya. Apalagi untuk yang matriks 1 kali 1. Matriks yang identitas. Itu kan jelas ya, ini 1, 0. Ini 1 ya, harusnya ini 0. Ya sudah, berarti 1 kali 1 saja. Ya. Lanjut. Caranya itu gimana? Ada ketentuan kalau kita menggunakan satu jenis OBD misalnya EIJK untuk mengubah matriks segitiga atas ya, maka determinan matriks B ya yang baru terbentuk itu akibat dari OBD EIJK tadi, determinan matriks B-nya itu adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama. Ini sama seperti tadi, pokoknya yang diagonal utama lah pokoknya. Hanya kita udah mengubah dia menjadi matriks segitiga atas ya, diagonal utama. Nah, intinya adalah karena saya udah ngasih tahu itu. Nah, berarti intinya bukan di situ. Intinya adalah determinan matriks B yang baru terbentuk tadi itu sama dengan determinan matriks A. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita mengoperasikan matriks A dengan EIJK, kemudian kita dapatkan matriks segitiga atas, ya, maka determinannya itu sama dengan determinan matriks A yang asalnya sebelum diubah, ya, yaitu determinan matriks A. Makanya sini saya sebut matriks B aja ya. Ini B ya, determinan matriks B sama dengan determinan matriks A.
Dengan catatan determinan matriks B itu kan berarti sudah membentuk matriks segitiga atas, tinggal dikalikan saja elemen-elemen diagonal utama untuk mencari determinan matriks B. Dan karena determinan matriks B sama dengan determinan matriks A, ya maka itulah determinan matriks A. Karena yang ditanya di soal biasanya determinan matriks A dengan menggunakan OBD. Contoh, tentukan determinan matriks C menggunakan OBD gitu ya, harusnya soalnya gitu. Oke, ini berarti tinggal jadiin dia matriks segitiga atas aja ya. Segitiga atas biasanya sebenarnya. Jadi caranya ya berarti langsung aja E31 ya. Ini kan 3 E31 berarti supaya jadi 0 ini kan 1 ini min 1. Ya udah kalikan 1 aja nih yang baris 1. Berarti E31 kali 1. Ya, E311 gitu maksudnya. Berarti 1 ditambah min 1 kali 1 yaitu 0. Kemudian min 2 tambah 2 seterusnya ini pokoknya 0 0 0 pokoknya gitu ya. Pokoknya ini jadinya 0, 0. Kemudian untuk yang 41, 412 berarti 2 tambah min 1 kali 2 jadinya 0. Ya, perhatikan nih, ini 2, ini min 1. Berarti ini kalikan berapa nih biar jadi min 2 gitu kan? Karena supaya jadi 0 dia 2 harus dikurangi dengan 2. Masalahnya di sini min 2 kan ya. Nah, bagaimana caranya min 1 dikali berapa supaya hasilnya min 2? Yaitu dikalikan 2. Ini pun sama yang tadi, 1 ini min 1. Gimana caranya nih? Dia minta 1 kurang 1. Gimana caranya supaya dia min 1 nih? Biar jadi 0 gitu satunya. Berarti min 1 kali berapa? Kali 1. Itu ya cara berpikirnya seperti itu. Ini berarti 2, ini sudah 0. Kemudian yang ini nih, min 4. Min 4 dengan 2. Berarti min 4 harus ditambah dengan 4. Ya, berarti 4 harus tambah dengan 4 ya. Min 4 tambah 4. Nah, berarti 2 kali berapa biar jadi 4? Ya, kalikan dengan 2. Nah, makanya di sini sorry. Oke, ini udah ya. Berarti kalikan dengan 2. Ya, betul. Kalikan dengan 2 ya, berarti di sini ya ini untuk satu baris ya, 4 1 2. Ini juga kalikan 2 supaya dia jadi 0, ini juga kalikan 2 jadi 0, ini juga nanti min 5 ditambah 3 kali 2 ya. Min 5 tambah 6 jadi 1 ya. Kemudian ini 0 ditambah 4 kalikan dengan 2 ya, 0 tambah 8 jadinya kan. Ingat ya, ini satu baris ya. Satu baris selesaikan dulu. Habis itu baru ke baris yang ke operasi yang lain. 43 setengah ya, untuk menghilangkan 1 nih. Digunakan 43 setengah. Dan ingat ya, kenapa di sini 43? Kenapa enggak 42? Karena di sini untuk mempertahankan 0 yang ini, kita mengacunya pada ini dong, untuk mempertahankan 0 gitu ya. Maka ya sudah, mau tidak mau 43 gitu ya. Ini awalnya 1, ini min 2 gitu ya. Berarti 1 kurang 1. Nah, supaya jadi min 1 gimana? Maka min 2 harus dikalikan dengan setengah. Itu supaya jadi min 1 itu yang diminta. Sehingga dikalikan setengah. Jadi ini berapa tuh? 0. Kemudian di sini 8 tambah 5 kali setengah. Berarti 8 tambah 5 per 2 yaitu 21 per 2. Hitung sendiri ya. Determinannya gampang. Sudah bentuk segitiga atas. Maka determinannya itu 1 kali 3 kali min 2 kali 21 per 2. Ini jawabannya. Ya, diagonal utama adalah hasil kali diagonal utama adalah determinannya. Dan ingat, ini kan awalnya matriks C bentuknya seperti ini ya. Terus tiba-tiba bentuknya seperti ini nih, kita operasikan. Anggap saja ini matriks B gitu ya. Nah, perhatikan sama ya, berarti ya sudah determinan matriks B sama dengan determinan matriks C. Ya sudah 63 gitu dari hasil yang ini. Ya sama. Tapi kalau operasi yang lain, operasi EIJ ya, kalau menggunakan EIJ berarti nanti jadi negatif. Ya. Nah, gini. Kalau kita punya matriks A kemudian kita operasikan EIJ ya, maka determinan matriks yang baru ini nih, anggap saja ini matriks B ya, EIJ A ini adalah matriks B. Determinan matriks B ini sama dengan minus determinan A. Sehingga untuk mencari determinan A, ya maka determinan A ini ya minus determinan B dong. Ya enggak? Karena determinan B minus determinan sama dengan minus determinan A, maka determinan A sama dengan minus determinan B. Oke, nanti hasilnya nanti dikalikan negatif. Maksudnya begini. Tentukan determinan matriks A. Ini adalah matriks asal. Ya, awalnya begini. Ya, kemudian singkat cerita kita ubah. Karena kita mau jadi segitiga atas, ini kan jadinya E23. Ini kan tinggal tukar tempat nih. Nggak perlu kali-kali nggak perlu. Ini tinggal tukar tempat. E23. 2 dengan 3 tukar tempat. Ya, jadinya yang ini 001 jadi di baris ketiga, 001 dan 0-29 jadi di baris kedua. Jadinya segitiga atas kan? Oke, kita kalikan diagonal utama 1 kali min 2 kali 1 itu min 2. Itu adalah matriks B nih, matriks B nih.
ingat bahwa determinan matriks B itu sama dengan minus determinan matriks A. Ya, sehingga untuk mencari determinan A, ya determinan A sama dengan minus determinan B. Sehingga sama dengan minus determinan B-nya min 2, berarti minus 2, yaitu 2. Atau mudahnya saja gini, kalau menggunakan EIJ saja, ya EIJ seperti ini, hasilnya kalikan negatif, udah itu aja. Ya, hasilnya kalikan negatif 1, ya, kalikan negatif 1. Nah, sekarang kalau operasi satu lagi, kan ada 3 kan ya. Ingat ya, harus diubah jadi segitiga atas. EIK, maka nanti jadi K kali determinan matriks B-nya, ya bukan matriks asal loh ya, determinan matriks B-nya jadi K kali determinan matriks asal A ya. Ya berarti kalau dituliskan seperti ini kan B nih. Nah, determinan B-nya kalau menggunakan EIK terhadap matriks A, maka determinan B-nya menjadi K kali determinan A. Kalau kita menggunakan EIK. Ingat, di sini determinan sama dengan determinan B-nya sama dengan K kali determinan A. Maka untuk mencari determinan A, itu dibagi dengan K. Ya enggak? Determinan B dibagi dengan K. Ya kan ini kalau kita pindahkan ke ruas kiri, K-nya jadi di bawah kan ya. Berarti determinan B kalikan ruas dibagi dengan determinan A sama dengan determinan B dibagi dengan K. Oke, lanjut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Oke, ini saya nggak akan menjelaskan ya HOBD-nya karena terlalu panjang. Intinya kan segitiga atas, ini min 2 jadi 0. Gimana tuh? Berarti di sini E3,5 gitu ya. Kenapa E3,5? Supaya mudah, sebenarnya nggak harus E3,5, ini bisa juga ya. Tapi nggak apa-apa, biar kita ketemu EIK saja ya, EIK saja. Maka E3,5 nih, kenapa? Di sini min 2 dikalikan setengah, yaitu min 1. Nah sudah, berarti tinggal ini nih, min 1 dengan 1. Sebenarnya dari awal juga bisa sebenarnya, tapi nggak apa-apa, biar ketemu EIK. Ini sebelah gabungan. Min 1 dengan 1, supaya jadi 0, ini kan min 1 harus tambah dengan 1. Berarti ini nih, tambah satunya nih yang jadi masalahnya. Berarti 1 kali berapa biar hasilnya plus 1 gitu ya. Maka kalikan 1, berarti E321. Min 1 tambah 1, min 1 tambah 1 kali 1, yaitu 0. Ya sudah nih hasilnya 1 kali 1 kali 11 per 2. Ini adalah determinan akhir, yaitu misalkan B. Ya, jadi determinan B sama dengan determinan B sama dengan 1 kali 1 kali 11 per 2, yaitu 11 per 2. Yang ditanya determinan A. Sekarang perhatikan alurnya di sini gabungan ya. Alurnya dia ada EIK, ya sudah. Ya, karena dia ada ada EIK, K-nya itu adalah setengah. Nah, hasilnya dibagi setengah. Jadi nanti hasilnya 11 per 2 dibagi setengah. Itu cara cepat ya. Kalau ini kan lama nih. Ini cara cepatnya aja. Ini kan ada EIK, K-nya itu setengah, ya sudah langsung bagi setengah hasilnya. 11 per 2 bagi setengah itu adalah 11. Ya, ini gabungan nih. Atau mau cara detailnya, oke nggak apa-apa. Ini misalnya matriks A, ini matriks A1, ini matriks B. Ini yang terakhir matriks B, yang terakhir ini ya. Nah, dari A ke A1, oke. Determinannya determinan A. Masih oke ya, yang awal. Nah, oke. Terus jadi A1. A1 tuh determinannya berapa nih di atas ya? Saya nulisnya nggak muat. Determinan A1 sama dengan determinan A, tapi dia dikalikan dengan K. Ya nggak? Dikalikan dengan K. Ya, karena dia dioperasikannya EIK. Oke. Nah, kemudian dari A1 ini, ya, determinan A1 itu juga sama dengan determinan B. Kenapa? Sama dengan determinan B, nggak pakai embel-embel kali setengah atau apa. Ya karena di sini EIJK itu tidak mengubah apa-apa kan ya. Nah, sehingga sini bisa tarik kesimpulan bahwa determinan K dikali determinan A, ini langsung aja ya. K dikalikan determinan A sama dengan determinan B. Sehingga determinan A sama dengan determinan B dibagi dengan K. Ya, ini kan jadi sama aja. Ya, kita melihatnya ini aja, langsung aja. Oh, ini ada IK, langsung saja bagi dengan K-nya. Berarti hasilnya terakhir ini yang determinan B itu dibagi langsung aja dengan K-nya. Supaya nggak lama. Oke, sekarang ke rank matrix, ini materi terakhir ya. Ini cukup melelahkan ya. Oke, tapi tetap semangat ya. Karena bentar lagi UTS ya. Bulan Januari, Desember. Oke. Desember, Januari ya berarti ya. Oke, matriks A berdimensi M kali N. Oke, pangkatnya gimana?
Intinya gini ya, untuk cara pertama kita berdasarkan definisi. Kalau ada matriks A dimensinya M kali N, nggak harus sama ya. Pangkatnya itu merupakan ordo terbesar dari submatriks segi dari matriks A. Dan submatriks itu nilai determinannya tidak sama dengan 0. Ribet ya syaratnya. Tapi oke, coba ya. Intinya pangkatnya itu adalah ordo terbesar dari submatriks segi. Di mana submatriksnya itu, submatriks segi yang ini nih, dari matriks A ini adalah determinannya tidak 0. Ya. Caranya gimana? Kalau matriks A-nya M kali N, ya, ambil ordo terkecil dari M atau N. Ya, ambil ordo terkecil dari M atau N untuk membuat submatriks segi. Karena nggak mungkin, sekali lagi nggak mungkin, misalnya 2 kali 3, nggak mungkin kita ambil submatriks 3 karena yang diminta submatriks segi. Kalau kita ambil 3 ordonya, maka submatriks seginya 3 kali 3 dong. Wah, ini nggak mungkin lah. Ini aja cuma 2 kali 3 gitu ya. Nggak mungkin submatriksnya 3 kali 3. Maka kita ambil yang 2, yaitu kemungkinannya bisa 2 kali 3 ya, salah satunya bisa ya, matriks dia sendiri bisa 2 kali 2 dan seterusnya 2 kali 1 dan seterusnya 1 kali 2, 1 kali 3 ya. Sehingga seperti itu ya, ambil ordo terkecil. Jika matriks A berdimensi sama, ya ambil ordo ya itu aja ordonya gitu kan, karena sama itu. Coba ambil ordo yang itu. Nah, kalau satu atau dua sudah, pilih. Misalnya dipilih ordo n, misalnya dipilih ordo n. Ordonya misalnya 3 ya, atau 2 atau berapa. Ya, yang memenuhi ya. Jika submatriksnya itu ada yang berdeterminan 0 ya, ada yang tidak, maksudnya ada yang tidak berdeterminan 0, artinya determinannya ada yang nggak 0. Kan submatriks itu kumpulan-kumpulan ya, nggak cuma satu biasanya banyak submatriksnya. Ternyata ketika kita mencoba melakukan determinan pada submatriks itu dengan ordo n itu ada banyak kan ya, ternyata ada yang 0, 0, 0, 0, 0, ternyata kita temukan determinannya 1 dari submatriks itu. Ada submatriks yang determinannya 1 dari ordo n ini. Nah, itu dikatakan itu adalah pangkatnya ya. Maka bisa dikatakan ordo submatriks itu adalah pangkatnya karena ada yang tidak 0 hasilnya. Tapi kalau hasilnya 0 semua untuk ordo n, misalnya ordo 3 nih, ternyata submatriksnya 0 semua untuk yang ordo 3. Ya sudah, kita caranya adalah dengan mengurangi ordonya. Jadi yang T-nya 3, oke, kita pindah deh ordo 2 deh gitu. Nah, ini nih ya. Kalau misalnya hasil determinan 0 semua, oke, pindah. Kurangi 1 ordonya, berarti jadi 2 gitu ya. Oke, ordo 2, ternyata ordo 2 determinan submatriksnya 0 semua. Ya sudah, pindah 1. Oh, ternyata 1 ada yang tidak 0, maka pangkatnya itu adalah ordo 1. Ya, maka T-nya adalah 1 gitu ya, bukan ordo 1. Pangkatnya adalah ordonya, yaitu 1. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya di ordo 1 tetap nggak ada, tetap 0, nggak ada, ya berarti mau tidak mau pangkatnya adalah 0. Ya, tidak punya pangkat atau pangkatnya 0 gitu ya. Bukan tidak punya pangkat, sorry, maksudnya pangkatnya 0. Nah, di sini contohnya satu-satu dulu menggunakan cara pertama ya. Matriksnya sekian ya, matriksnya demikian ya. Ada 1, 2, 0, 4, maka determinan maka kita bisa menentukan ranknya dengan coba nih ya. Ini 2 kali 2, maka submatriks yang memungkinkan itu jelas 2 ya. Yang mungkin coba kita tes determinan submatriks yang ordonya 2 ya, submatriks segi yang ordonya 2, yaitu ada 1, 2, 0, 4 mau tidak mau. Dan ternyata di sini determinannya tidak 0 ya, tinggal seperti ini aja, 1 kali 4, 4, 0 kali 2, 0, ya udah 4 gitu ya. Nah, determinannya tidak 0, maka PA-nya ini 2. 2-nya dari mana? Dari ordo yang kita pilih. Kita pilih submatriks yang ordonya 2. Ya ini, maka ini jawabannya 2. Tapi kalau yang ini, lihat bahwa determinan submatriks yang segi ordo yang 2 ini ternyata 0 hasilnya. Ya, 1, 2, 0, 0. 0, ini kan 2 kali 2 juga ya. Nah, maka kita coba nih, kita kurangi 1 ordonya. Oke, 2 kurang 1 berarti ordo 1. Coba ya. Ordo 1 berarti di sini ada determinan 1, 1. Determinan 2, 2. Determinan 0, 0. Nah, ini ada 0, tapi ada yang tidak 0. Nah, karena ada yang tidak 0 di ordo 1, maka pangkatnya 1. Intinya kita cari yang nggak 0. Ya. Kalau ada yang nggak 0 di ordo 1, maka pangkatnya 1. Nah, kemudian kalau matriks 2 kali 3 ya, perhatikan, di sini kita tes. Ya, determinan
karena dia 2 kali 3, maka kita ambil yang paling kecil, yaitu 2. Nggak mungkin 3. Ya, berarti 2 kali 2 nih ya. 1, 2, 0, 1. Ternyata dapat nih 1. Kemudian 1, 7, 0, 2. Dapat 2. Dan seterusnya, karena ini kan udah nggak 0 ya. Dan seterusnya aja ya intinya. Pokoknya ketika kita nemu dia nggak 0, ya sudah itu jawabannya. Ini PA sama dengan 2. Karena ordonya 2, dia nggak 0. Ada yang nggak 0 determinannya. Oke, uji determinan untuk semua kemungkinan submatriks hingga ditemukan matriks submatriks yang berdeterminan tidak 0. Ingat. Oke, kemudian cara menentukan rank matriks. Oke, kemudian cara menentukan rank atau pangkat matriks dengan cara yang kedua, yaitu cara OBD ya. Nah, ini mungkin agak ribet, tapi nggak apa-apa ya. Coba dipermudah. Kita harus mengubah matriks A M kali N ya dengan OBD jika perlu ya, jika perlu. Kita perlu atau enggaknya nanti kita lihat ya. Jika perlu menjadi bentuk yang seperti ini nih. Elemen-elemen pada baris matriks dilihat dari kiri ke kanan. Dari kolom 1, 2, 3 pada baris yang sama. Kalau elemen pertama kali yang ditemukan ya dalam suatu baris dari kiri ke kanan ada yang bernilai tak 0 itu. Pertama kali kita temu, ini elemennya nggak 0 pertama kali. Maka elemen pertama kali untuk baris di bawahnya atau selanjutnya yang bernilai tak 0 harus berada di kolom sebelah kanannya. Dan pangkat matriksnya adalah banyak baris yang tidak semua elemennya 0. Maksudnya gini. Contoh gini, untuk yang nih matriks A 1, 2, 0, 4. Perhatikan dari kiri ke kanan. Ya, ini satu. Oke, ini pertama kali nih. Pertama kali elemen yang tidak 0 nih, angka 1 nih. Maka lihat aturannya bahwa elemen di bawah baris di bawahnya itu yang bernilai tak 0 harus di kolom sebelah kanannya. Berarti 1 nih di baris pertama 1 nih ada di kolom 1. Berarti untuk baris kedua harus di sebelahnya yang tak 0 ya. Yang ingat ya, yang tak 0. Oh, ini 4. Berarti ini memenuhi ya. Berarti ini udah memenuhi bentuknya. Maka kita bisa lihat pangkat matriksnya adalah banyak baris yang tidak semua elemennya 0. Yang tidak semua elemennya 0 baris apa saja nih? Kalau di contoh ini yaitu baris 1 dan baris 2 kan. Ini tidak semuanya 0, ini juga tidak semuanya 0. Nah, kalau yang B misalnya 2, 1, 0, 0, 4, 6. Oke. Ini elemen pertama kali yang dari kiri ke kanan itu 2. Jangan baris kedua, elemen pertama kali yang tak 0. Ya, ingat yang tak 0 itu 4. Ada di sebelahnya. Nah, yang dimaksud di sebelahnya itu bisa tepat di sebelahnya atau di sebelahnya lagi atau sebelahnya lagi tuh ya. Kalau misalnya kolom ke-1 berarti bisa di kolom kedua gitu atau kolom ketiga dan seterusnya. Nggak harus tepat di sebelahnya. Nah, ini bisa nih, berarti di sini pangkatnya 2 karena di sini yang tidak semuanya 0 ini 1, ini 2. Nah, kemudian ini C 0, 2, 0 dan seterusnya. Nah, kita temukan yang tidak 0 ini ada di kolom kedua. Sedangkan yang bawahnya 0 semua. Ya berarti yang memenuhi ya sudah hanya ini saja gitu. Yang tidak semuanya 0 berarti hanya baris ke-1. Karena yang lainnya 0, berarti pangkatnya 1. Kemudian yang ini 3, 0, 1, 9 dan seterusnya. Yang tidak 0 ada di sini. Di baris 1 ada di kolom 1. Di baris kedua yang tidak 0 ada di sini. Berarti memenuhi nih di sebelahnya. Nah, baris ketiga ada di mana? Oh, ada di sini. Memenuhi nggak? Memenuhi. Ya, yang dimaksud sebelahnya itu nggak harus di kolom keberapa nih? Kolom ketiga nggak harus. Pokoknya di sebelahnya aja. Berapapun itu kolom keempat dan seterusnya. Dan ini memenuhi ya. Jadi yang tidak semuanya 0 ada baris 1, baris 2, dan baris ketiga ya. Jadi ada 3 pangkatnya. Ya, ini ada contoh lagi ya. Dengan OBD, tapi kenapa dengan OBD? Karena dia tidak sesuai. Lihat. Di sini 0591143. Nah, ini elemen pertama kali yang ditemukan di sini kan 5. Sedangkan di bawahnya, wah ternyata di sini ada di kolom 1. Harusnya ada di kolom setelah kolom 2. Berapapun itu ya. Ini kan ada di kolom 2 nih, baris 1. Harusnya di bawahnya ini ada di kolom setelah 2. Yaitu kolom 3 harusnya. Nah, berarti gimana? Nah, berarti caranya kita bisa menggunakan OBD ya. E12 berarti di sini baris 1 dan baris kedua ditukar ya. Baris satunya ditukar dengan baris kedua. Jadinya seperti ini 143059. Nah, jadi ini kelihatan. Aku ini pertama kali 1 di baris kolom 1. Ini yang pertama kali di kolom 2. Ya sudah memenuhi. Berarti ada 2 angkatnya. Nah, OBD yang digunakan itu bebas. Tidak ada aturan seperti determinan. Oke. Nah, jadi mungkin seperti itu aja ya.
Jadi mungkin di sini yang perlu diperhatikan adalah perhatikan elemen-elemen yang diubah agar dapat menentukan pangkat matriks dan memenuhi cara OBD gitu ya. Perhatikan elemen-elemen yang diubah kalau misalnya dia tidak sesuai. Dan OBD yang digunakan bebas, tidak ada aturan ya. Yang terpenting adalah kita bisa menemukan pangkatnya yang paling besar pangkatnya ya. Sebenarnya bisa aja temukan pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil berapa? Ya, kalian bisa buat sendiri gitu. Cuman yang di sini yang dimaksud di sini adalah pangkat yang dimaksud ini adalah ordo yang terbesar yang bisa dibentuk gitu ya, sesuai dengan aturan definisi pangkat matriks ya. Oke, jadi mungkin itu ya. Nah, untuk soal jadinya ada beberapa latihan soal, tapi ini kayaknya nggak akan dibahas ya karena terbatas waktu. Untuk nomor 2 di sini tentukan semua nilai A agar determinan A sekian sekian. Oke. Ini ada fun fact-nya nih. Untuk determinan identitas itu hasilnya selalu 1. Kenapa coba? Mau berapapun itunya, apa? Ordonya. Misalnya ini 1 1 0 0 ini ordo 2 ya. Sorry ini mensong. Ini mensong ya. Oke, sorry, ini berarti 1. Kenapa? Ini jelas. Ini diagonal utamanya yang merupakan determinan. Ya, yaitu 1 kali 1, 1. Ya. Karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Mau kalau dia segitiga atas ataupun segitiga bawah ataupun matriks identitas, maka determinannya itu adalah yang diagonal utama ini, gitu ya. Karena ini 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0. Ya, 1 kali 1 ya 1 gitu kan. Yang 3 kali 3 pun sama. Ini 1 1 1 0 0 0 0 gitu ya. Ya ini yang diagonal utamanya aja ya. Intinya seperti itu. Berarti itu 1 kurang 1 kan jadinya untuk yang determinan I3 sama determinan I4. Sorry. Oke. Nah, berarti ini 1 kurang 1. Berarti determinan A. Aduh, jangan pakai ini deh. Biar cepat ya. Determinan A ya. Itu sama dengan 0 gitu. Nah, ya sudah, kita tinggal cari aja. Ini pakai ini aja ya. Pakai metode yang cepat aja. Yang ini nih. A kali min 2 ya. A dikali A min 2 A plus 2 gitu ya. A min 2 A plus 2. Kemudian ini 0, sudah pasti 0. Kalau udah nyentuh 0, udah pasti 0. 0 kali 4 udah pasti 0. Ini 0 juga ya udah pasti 0. Ya udah langsung aja kurang ya. Nggak ada kata tambah ya karena 0. Tambah 0 tambah 0 sama aja. Kalau kurang berarti sini nih. Ya ada dia nyentuh 0 juga nih. Ya sudah 0. Kemudian 3 kali 4 kali A. Ya berarti 3 kali 4 12 A. Kemudian ini A plus 2 nyentuh 0. Ya sudah, nggak usah ditulis gitu ya. Itu cara cepatnya seperti itu. Nah, ini jadinya dia akan sama dengan 0 ya. Jangan lupa. Ini A-nya bisa kita keluarin ya. Jadi nanti A kuadrat min 4. Ya, A kuadrat min 4 min 12. Sorry. Ya, ini. Ya. Nah, jadinya sini A ya dalam kurung berapa nih? A kuadrat min 16 gitu ya. Yes, ini jelas hasilnya ya, udah kelihatan. Oh, sorry, bukan ini. Ini harusnya berapa ya? A kuadrat ya 2A min 2 min 4. Oh, ini harusnya oke. Berarti nanti A ya benar. A kuadrat min 4 ya sama dengan 0. Ini kan kuadrat min 4 kuadrat ya maksudnya. Ini kan A kuadrat min 16. Berarti A dikali A kuadrat min 4 kuadrat. 4 kuadrat 16. Sehingga A-nya itu bisa sama dengan 0 untuk supaya dia jadi 0. Kemudian A yang kedua itu bisa berapa tuh? Kalau ini min 4 berarti yaitu 4 ya. 4. Oke. 4 dan juga bisa min 4. Ya. Kenapa? Karena 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat 0. Kemudian min 4 dikuadratkan kan 16. Dikurangi 4 kuadrat. 16 kurang 16. Atau sebenarnya bisa difaktorkan kan. A dikurangi 4. Kemudian A plus 4. Kan faktornya begitu ya. Ya sudah, nih udah ketahuan nih jawabannya. Ya, jadi terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan materi dari matriks dan operasi ya untuk mata kuliah matematika dan berpikir logis.
Jadi sini ada kata-kata the essence of mathematics lies in its freedom. Ya, artinya adalah esensi, hakikat atau inti dari matematika itu adalah terletak pada kebebasan. Ya, dan jangan lupa ya, ini dari George Cantor ya. George Cantor itu adalah matematikawan asal Jerman. Jangan lupa juga untuk follow IG Didaktor IPB dan juga tutor sebaya PPKU. Oke, sekian, terima kasih. Semoga dapat dipahami walaupun agak terburu-buru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.